Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan kami memohon kepadamu amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para akhwat, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah pertemukan kita di majelis ini, di majelis ilmu, di masjid Allah. Mudah-mudahan juga Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Orang yang Allah mudahkan datang ke majelis ilmu, itu tanda Allah ingin mudahkan dia masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah mudahkan untuk belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang-orang yang Allah pilih untuk belajar ilmu agama, terbetik hatinya untuk belajar ilmu agama, itu adalah orang-orang yang Allah cintai. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang Allah inginkan untuk dia kebaikan, khairan, kebaikan umum, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, yufaqihu fid din, Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Hari ini kita berbicara tentang wanita tetaplah terjaga di dalam kebaikan. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana seharusnya wanita, kita berbicara dulu tentang wanita sebelum datangnya Islam. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan ketika orang-orang musyrikin diberikan oleh Allah anak wanita. Wa idza busyira, ketika mereka diberikan kabar tentang anak wanita, wajah mereka memerah hitam, kazim, dia menahan marahnya. Kenapa mereka begitu marah ketika di zaman jahiliyah mendapatkan anak wanita? Karena bagi mereka wanita itu adalah sebab kehinaan. Sehingga ketika mereka mendapatkan anak wanita, mereka menganggap ini adalah kehinaan untuk diri mereka. Akhirnya ada beberapa orang yang betul-betul membunuh anak wanita mereka begitu lahir. Sampai Allah katakan di Quran, jika anak-anak bayi perempuan itu ditanya bi ai dzambin kutilat,
Kenapa mereka dibunuh? Dosa apa mereka dibunuh? Karena mereka tidak, atau anak-anak wanita ini sebenarnya tidak berdosa, tapi yang menjadikan orang-orang musyrikin itu atau orang-orang jahiliyah itu membunuh anak-anak wanita karena mereka punya budaya yang sangat buruk terhadap wanita. Budaya yang pertama diantaranya adalah mereka menganggap wanita tidak memiliki kebebasan di dalam hidup. Bahkan mereka anggap wanita itu, kalau lahir wanita adalah setengah budak. Tidak punya, yang namanya budak tidak punya kebebasan, yang namanya budak tidak boleh punya harta, yang namanya budak hanya dipekerjakan, yang namanya budak hanya dimanfaatkan, tapi nggak punya hak apa-apa, itu budak. Jadi mereka menganggap datangnya dan lahirnya anak wanita sebagai perbudakan atau mirip dengan perbudakan. Kalau seandainya mereka biarkan hidup anak wanita, ada dua pilihan. Yang pertama mereka bunuh, yang kedua mereka biarkan hidup. Kalau mereka biarkan hidup, maka hidupnya dirampas hak-hak kehidupan. Di antara perampasan hak kehidupan adalah seorang wanita kalau dia hidup, dia akan dihinakan dalam kemiskinan. Nggak boleh punya harta, nggak boleh punya warisan, nggak boleh punya kepemilikan. Kalau dia menjadi istri, maka dia pun berhak atau dia pun menjadi warisan. Jadi kalau ada suami punya istri, lalu suami ini punya anak, menjadi anak tiri dari istri tadi. Kalau suaminya meninggal, maka si istri ini akan menjadi warisan dan rebutan oleh anak tirinya. Jadi wanita ketika itu betul-betul digunakan, posisinya hanya sebagai seperti barang yang diwariskan. Kalau laki-laki menikah di zaman itu, boleh menikah berapapun. Dan tidak punya hak perempuan untuk meminta haknya. Dia mau didatangin, dia mau dipenuhi nafkahnya, dia mau, tidak pernah diberikan hak itu. Dan kalau perempuan tadi, dia memiliki anak, anaknya pun bukan milik dia. Murni anaknya adalah punya suaminya. Dia cuman lahirkan dan tidak memiliki apa-apa dari anaknya. Banyak lagi kezoliman-kezoliman di masa jahiliyah yang itu semua merampas hak seorang wanita. Islam datang untuk memberikan hak-hak kepada wanita. Mengangkat derajat wanita sebagai wanita dan manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Bahkan Islam datang membela tentang wanita dari kepemilikan harta. Wanita berhak memiliki harta, wanita berhak memiliki anak, wanita berhak memiliki kebebasan untuk beribadah, wanita berhak untuk mengatur rumah tangganya, wanita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kasih sayang. Wanita tidak boleh dilebihkan daripada 4. Itu semua datang di dalam Al-Quran dan hadis untuk membela hak-hak wanita. Di antaranya kita bacakan di sini beberapa ayat Al-Quran yang Al-Quran itu membela hak-hak wanita. Di antaranya Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita itu punya hak seperti kewajiban mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah membela wanita di sini, kata Allah, walahunna mistul ladzi alaihinna. Mereka punya hak sesuai dengan kewajiban dan tugas mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di dalam ayat ini Allah menegaskan, berikan hak wanita, walahunna. Di dalam ayat yang lain Allah perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka,
berinteraksi dan bermuamalahlah mereka dalam rumah tangga. Ashiru itu bergaul dalam rumah tangga. Pergaulilah mereka dalam rumah tangga bil ma'ruf, dengan kebaikan. Karena dahulu wanita itu dipukul, wanita itu dipaksa bekerja, wanita itu tidak boleh memiliki harta. Allah Subhanahu wa taala membela, pergaulilah wanita dengan baik. Bahkan dalam hadis yang lain atau dalam ayat Al-Qur'an, Allah berfirman tentang pernikahan. Fala ta'dhuluhunna, jangan kau gantung posisi mereka. Jadi di zaman jahiliyah ketika mereka sudah menikahi wanita, mereka enggak ceraikan, tapi mereka enggak penuhi hak-haknya. Bahkan mereka biarkan wanita di antara nikah dan bercerai. Dibilang dia menikah tapi nggak pernah diberikan hak karena ternyata suaminya punya istri-istri yang lain yang mungkin banyak yang tidak mengurus istri yang lain, atau mereka dibilang tidak menikah tapi mereka tidak bisa diceraikan sampai akhirnya mereka betul-betul terbengkalai. Allah mengatakan fala ta'dhuluhunna, jangan kau gantung, jangan digantung posisi wanita. Kalau mau nikahkan, pergauli dengan baik. Kalau mau ceraikan, ceraikan dengan kalimat yang jelas. Di dalam Al-Quran ayat yang lain berkaitan tentang harta. Kalau tadi berkaitan tentang hak, berkaitan tentang pergaulan, berkaitan tentang pernikahan, berkaitan tentang harta. Matti'uhunna ala mawsi'i qadaruh wa alal muqtari qadaruh. Matti'u, berikanlah kesenangan kepada wanita ala musi'i, sesuai kemampuan dan kelapanganmu, sesuai kadarnya. Ala muqtar qadaruh. Allah mengatakan di sini, berikanlah kesenangan. Matti'uhunna, bersenang-senanglah, berikan kesenangan mereka ala mausi, sesuai kemampuan dan kelapanganmu. Allah mengharuskan wanita diberikan kesenangan, diberikan hak kelapangan sesuai dengan kemampuan. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah mengharuskan perempuan diberikan fasilitas hidup, yang hak-hak hidup dasar itu harus terpenuhi. Di antara hak hidup dasar yang harus terpenuhi yang diberikan untuk wanita adalah harus diberikan tempat tinggal. Allah mengatakan di Quran, wa askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi wanita-wanita di mana kau tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Ini berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan berinteraksi muamalah rumah tangga. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam ayat Al-Qur'an yang lain, berkaitan tentang harta kepemilikan. Karena di zaman jahiliyah perempuan enggak milikin harta. Kalau dia sudah menikah, maka maharnya bukan untuk dia, maharnya untuk bapak dan keluarganya. Sehingga si perempuan gak memiliki apa-apa. Datang Al-Quran membela hak wanita. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'atuhunna ujurahunna faridah. Berikanlah kepada wanita-wanita itu ujurahunna, ujrah, upah, atau mungkin pengganti dari keletihan, pengganti dari hidup mereka. Faridah, itu wajib dari Allah. Allah tegaskan wajib memberikan mereka hak untuk memiliki harta. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan fa'atuhunna ujurahunna faridah, berikanlah mereka mahar-mahar mereka walaupun mahar itu sangat tinggi, berikan itu milik mereka. Rasulullah melarang keluarga, ayah, ibu mengambil harta atau mahar yang telah dimiliki oleh wanita. Ini semua dalam rangka Islam membela hak-hak wanita. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang membela hak-hak wanita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika seorang laki-laki tadi atau ketika seorang suami sudah merasa tidak cocok dengan istrinya, dengan wanita, Islam mengharamkan untuk menzolimi dia atau menyakiti dia. Tapi Islam memberikan pilihan. Fa'imsaku bima'rufin au tasrihu bi ihsan. Dua pilihan.
Kalau kau tetap nikahi dan pegang dia, maka pergauli dia dengan baik. Kalau kau tidak mau pergauli dengan baik, wa tasrihuhunna atau tasrihum bi ihsan, maka ucapkanlah kalimat cerai dengan cara yang terbaik. Allah berikan dua pilihan. Di dalam hadis Rasulullah SAW pun banyak yang Rasulullah SAW menceritakan tentang hak-hak wanita. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya suatu hari Nabi SAW diberikan hadiah. Fa inna kanat sadaqatul Khadijah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika diberikan hadiah ini, maka Rasulullah mengatakan idhabu biha ala fulanah, bawalah hadiah ini kepada si fulanah, sesungguhnya dia temannya Khadijah. Para ulama berdalil dengan hadis ini, perempuan punya hak untuk hartanya sendiri. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, istausu binisa'i khaira. Rasulullah mengatakan berwasiatlah kalian terhadap wanita dengan kebaikan. La yafrukul mu'min mu'minah. Jangan seorang mukmin itu menyakiti mukminah. Wa in kariha minhu khuluqan wa radiya minha akhar. Bisa jadi seseorang itu tidak suka kepada wanita karena satu akhlak, tapi Allah jadikan darinya akhlak yang baik yang dia ridhoi. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang terbaik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dengan keluargaku. Mengapa Rasulullah SAW menyebutkan dengan bangga, akulah orang terbaik dengan keluargaku? Karena di zaman itu memuliakan wanita dianggap kelemahan, mencium anak dianggap kelemahan, menggendong anak dianggap kelemahan. Bahkan bergaul baik dengan wanita dianggap menghilangkan wibawa dan kehormatan. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, aku orang yang terbaik dengan keluargaku. Agar para sahabat mengerti, berbuat baik dengan wanita itu adalah sebuah kehormatan. Itu adalah sebuah sikap laki-laki yang baik. Bahkan Rasulullah SAW dengan bangga mengatakan, ana khairukum, aku orang terbaik di antara kalian dengan keluargaku. Bukan dalam rangka sombong dan angkuh, tapi dalam rangka ingin mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kalian mau menjadi orang terbaik, maka buktikanlah kebaikan kalian dengan berbuat baik dengan keluarga kalian. Kalau keluarga kalian merasakan kebaikan kalian, barulah kebaikan kalian dikatakan baik. Karena ada sebagian orang di zaman jahiliyah, dia baik dengan teman-temannya, dia baik dengan pergaulannya, tapi begitu dia pulang ke rumahnya menghadap istri dan anak-anaknya, semua istri dan anaknya gak merasa nyaman dengan dia. Dia baik dengan teman-temannya, tapi dia gak baik dengan keluarganya. Kata Rasulullah, itu bukan orang baik. Rasulullah SAW memberikan batasan kebaikan di tengah para sahabat adalah yang terbaik di antara kalian, yang dia terbaik dengan keluarganya. Jadi para sahabat berlomba untuk menjadi orang baik dengan perbuatan menghargai, menghormati keluarga dan wanita. Maka ketika ini terjadi, di masa itu datangnya Islam adalah sebuah pintu kebaikan bagi wanita. Bahkan kedatangan Islam seolah-olah melepas rantai yang selama ini mengekang wanita. Kedatangan Islam memberikan manusia hak-hak wanita, memiliki wanita hak-hak kemanusiaan yang harus dijaga. Maka datangnya Islam dan datangnya Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Di sini saya menyebutkan beberapa poin yang saya ulang sedikit lagi tentang kedudukan wanita dalam Islam. Yang pertama, wanita di dalam Islam punya hak untuk ibadah. Itu hak yang paling tinggi. Dan Islam menjaga hak ini. Karena semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakar aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang beramal soleh
dari laki-laki dan perempuan. Allah nggak bedakan laki-laki dan perempuan, semuanya punya hak untuk beramal soleh. Maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyib. Thayyib itu baik. Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Di dalam ayat ini Allah mengatakan laki-laki dan perempuan punya hak untuk beramal soleh. Lalu kalau mereka beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kehidupan yang baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Kalau ada lafaz ya ayuhan nas, berarti di dalamnya wanita pun punya hak yang sama. Karena wanita termasuk dari kalimat an-nas. Maka ketika Allah berfirman ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kepada Rabb kalian. Konteks ayat ini termasuk memberikan hak kepada wanita bahwasannya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dasar seorang wanita untuk dia beramal dan berpijak dalam setiap amalnya berdasarkan karena dia ingin ibadah kepada Allah. Yang kedua, tadi kita juga mengatakan Islam memberikan hak kepada wanita untuk memiliki harta. Allah mengatakan wa askinuhunna min haitsu sakantum, atau Allah mengatakan wa atuhunna ujurahunna fariidhah. Berikanlah kepada wanita-wanita itu ujroh itu upah, ujroh itu harta. Fariidhah wajib diberikan kepada wanita. Walaupun para ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah wajib memberikan mahar. Mahar itu milik dia. Islam juga yang ketiga memberikan tanggung jawab berupa kepemimpinan dalam rumah tangga. Kalau dia telah melahirkan anak, maka anak itu milik dia. Dia berhak untuk merawatnya, dia berhak untuk membesarkannya, dia berhak untuk menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Berbeda di zaman jahiliyah, ketika seorang perempuan lahir, bisa jadi keluarga suami dengan zalim merampas anaknya dari istrinya atau dari ibunya. Karena mengatakan anak itu hanya milik laki-laki dan bukan milik perempuan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Wa mra'atun ra'in fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya untuk mengurus rumah tangga suaminya. Ini hadis merupakan hukum dari Rasulullah, wanita berikan haknya di dalam rumah tangga suami, terutama memberikan hak untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri dan anak-anaknya secara mandiri. Juga kita katakan tadi, hak perempuan dalam Islam dijadikan tidak boleh seorang laki-laki melebihkan istri dari 4. Mungkin di zaman sekarang orang menganggap bahkan ini adalah sebuah mungkin mereka sebagian menganggap ini adalah sebuah mungkin ketidakadilan. Padahal kalau kita melihat sebab turunnya persyariat ini, kita akan mengerti bahwasannya membatasi 4 itu adalah pembelaan kepada wanita. Yang tadinya wanita tidak punya hak sama sekali mau berapapun suaminya menikah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ayat ini sebenarnya turun membela hak wanita. Apa kata Allah? Kau nikahkanlah wanita 2, 3 atau 4, tapi kalau kau tidak bisa adil dan takut tidak adil, fawahidah, kata Allah, 1 saja. Karena di zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka nggak pernah memperdulikan keadilan, nggak pernah memperdulikan berapa banyak wanita. Yang penting mereka nikahkan, mereka bayar maharnya, lalu mereka telantarkan. Allah datang membela hak wanita. Juga di dalam Islam tidak boleh perempuan dikumpulkan antara dia dan saudari kandungnya, antara dia dan bibinya dalam satu suami. Tidak boleh. Di dalam jahiliyah boleh. Mungkin kakak beradik satu suaminya di zaman jahiliyah. Dan itu akan menyebabkan kehancuran. Itu tidak menghargai keadaan atau tidak menghargai kasih sayang wanita. Sehingga Islam melarangnya. Begitu juga Islam memberikan hak kepada wanita ketika dia kecil, dan barang siapa
Sebagaimana kita katakan tadi, di zaman jahiliyah mereka ketika mendapatkan anak perempuan mereka berusaha membunuh. Mereka berusaha mengubur hidup-hidup. Datang Islam membelanya. Apa kata Rasulullah? Man jara atau man ala jariyataini hatta tablugha wa huwa wa ana kahataini fil jannah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah membela, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki 2 anak wanita dan dia urus dengan baik sampai balik, maka dia akan bersamaku di surga. Rasulullah menjamin orang yang mendidik anak wanitanya dan 2 anak wanitanya sampai balik dan menjadi wanita yang baik, bapak dan ibunya bersama baginda Rasulullah SAW di surga. Kenapa hadis ini keluar? Salah satunya pembelaan kepada hak wanita yang mereka ketika itu membunuh wanita hidup-hidup. Tapi Rasulullah SAW memberikan ganjaran, kalau kau didik anak perempuanmu sampai balik, kau akan bersamaku di surga. Juga diantaranya Islam mengajarkan masa iddah. Masa iddah dan adanya talak 3 kali itu sebenarnya membela hak wanita. Karena di zaman jahiliyah perempuan gak punya hak masa iddah. Jadi kalau dia tidak diceraikan, dia tidak akan cerai selama-lamanya. Kalau si laki-lakinya jahat, dia cerai, dia balik, dia cerai, dia balik, dia cerai, dia balik. Dipermainkan itu wanita, gak ada batasan, silahkan. Selama itu si laki-laki punya kekuasaan. Islam memberikan batasan. Kalau 3 kali kau cerai, maka kau tidak boleh menikahinya lagi. Itu membela hak wanita, supaya wanita tidak dipermainkan di dalam pernikahan. Juga termasuk masa iddah. Masa iddah itu 3 kali haid, 4 bulan 10 hari, itu juga termasuk menjaga hak-hak wanita. Di antaranya juga, Islam menjaga kehormatan wanita dengan tidak boleh dilecehkan. Bahkan Islam menjaga kehormatan wanita walaupun dengan berbicara. Perhatikan, apa kata Allah di Quran? Fala takhdha' lahun bil qaul. Janganlah wanita itu melirihkan suaranya untuk bicara kepada laki-laki. Kenapa? Apakah Allah ingin membatasi pergerakan wanita atau hanya ingin mengekang wanita? Bukan. Tapi Allah mengajarkan kepada wanita, kalau berbicara jangan kau lirihkan suaramu di depan laki-laki, karena itu sebab kau akan diremehkan dan mungkin dilecehkan oleh laki-laki. Tunjukkan suaramu sebagai wanita yang terhormat, kau akan dihargai. Berbeda dengan tanggapan orang. Kenapa sih Al-Quran sampai memerintahkan wanita kalau bicara pun gak boleh melirihkan suara? Sebenarnya sisi pandangnya adalah Al-Quran ingin jaga kehormatan wanita, bukan ingin membatasi. Karena Allah tahu tabiat laki-laki begitu mendengar suara wanita yang mungkin mendayung atau lirih, tabiat laki-laki yang sakit, artinya yang memiliki hasrat yang salah, itu akan mudah melecehkan wanita. Mungkin dengan merayu, mungkin dengan verbal, atau mungkin dengan perbuatan. Semua itu di dalam Islam ditutup pertama kali. Apa kata Allah? Jangan kau lirihkan ketika bicara. Kenapa Allah bicarakan itu? Allah ingin menjaga kehormatan. Yang berikutnya, Islam datang, ini contoh yang berikutnya. Islam datang untuk menjaga kehormatan wanita. Apa yang dilakukan oleh Islam? Islam memerintahkan perempuan di rumah. Mengapa perempuan di rumah itu merupakan cara Islam menjaga perempuan? Karena semakin dia di rumah, semakin dia menjaga dirinya, semakin dia terhormat dan semakin dia tidak diremehkan dan diganggu oleh laki-laki. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula." Janganlah perempuan-perempuan itu tabarruj, bersolek, keluar rumah sebagaimana orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka suka bersolek, berdandan. Bahkan mereka keluar rumah mereka dengan solekan dan dandanan mereka. Yang akibatnya mereka terlecehkan. Dan ini pun terjadi. Di negeri-negeri maju sekarang, banyak perempuan yang mereka mengatakan menjaga hak asasi wanita. Pada hakikatnya kalau kita memberikan sensus atau kita cari berita yang pasti, maka negara-negara maju yang tidak menegakkan Islam banyak pelecehan terhadap wanita.
Tapi negara-negara yang mengajari wanita untuk di rumah, mengajari wanita untuk berhijab, mungkin terjadi pelecehan. Tetapi persentasenya sangat jauh dibanding negara-negara yang mereka tidak menjaga wanita. Ini sebenarnya menjadi bukti perintah Allah kepada wanita bukan untuk mengekang wanita. Perintah Allah kepada wanita untuk menjaga kehormatan mereka karena Allah menyayangi mereka. Tetapi sebagian orang yang lemah iman, lemah ilmu, lemah pengetahuan menganggap ini adalah bentuk pengekangan. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka mengambil informasi bukan dari Quran dan hadis, tapi mereka mengambil informasi dari media-media barat. Yang mereka berusaha mengeluarkan perempuan dari rumah-rumah mereka. Mereka berusaha mengeksploitasi perempuan menjadi orang yang harus keluar dengan memperlihatkan kecantikan dan keindahannya. Padahal itu semua bukan bentuk pemuliaan kepada wanita. Itu bentuk daripada menjadikan wanita objek bagi mereka. Di dalam Al-Quran, masih lagi, di antara bentuk Quran yang menjaga kehormatan wanita adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk berhijab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, Qulil mu'minat atau ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnitna 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada anak-anakmu, kepada istri-istrimu dan pada wanita beriman agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Perempuan diperintahkan berjilbab oleh Allah karena Allah ingin menjaga kehormatan mereka. Allah enggak mau perempuan diganggu. Allah enggak mau perempuan dilecehkan. Allah tidak mau perempuan diremehkan oleh laki-laki. Karena Allah tahu fisik perempuan dengan fisik laki-laki berbeda secara kekuatan. Allah tahu karena Allah yang menciptakan laisa dzakar kal unsa. Bahkan Allah mengatakan laisa dzakar kal unsa, laki-laki tidak seperti perempuan dalam fisik, dalam keinginan, dalam kekuatan, dalam tenaga. Maka semua itu cara-cara Allah untuk menjaga wanita, Allah perintahkan wanita untuk menutup hijabnya. Masih banyak sekali di sini sebenarnya dasar-dasar Islam untuk menjaga wanita. Ya. Di antaranya saya tambah sedikit lagi, di dalam Islam wanita itu dimuliakan di rumahnya. Segala kebutuhannya harus dipenuhi oleh wali-walinya. Kalau dia berupa anak, maka kebutuhan makannya, kebutuhan kesehatannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan primernya, ayahnya wajib menyediakannya dan dia hanya diam di rumah. Kalau dia seorang istri, maka hukum asalnya dia adalah di rumah dan semua kebutuhan dia disediakan oleh suaminya. Pakaiannya, kesehatannya, makanannya, kebutuhannya, bahkan apapun yang dibutuhkan secara mendasar bagi wanita, dia cukup di rumah dan laki-laki yang harus memenuhinya. Itu adalah bentuk pemuliaan Islam kepada wanita. Dia cukup di rumah, tapi dia harus dipenuhi kebutuhannya. Tapi ternyata sebagian wanita, sebagaimana kita katakan, bentuk pemuliaan ini ditanggapi dengan kacamata yang berbeda. Mereka menganggap itu adalah sebuah pembatasan bagi wanita. Kemudian kalau kita sudah melihat beberapa poin ini, betapa Islam memuliakan wanita, dan kita bisa membayangkan bagaimana perbedaan wanita Islam dan sebelum datangnya Islam, maka datangnya Islam di zaman Nabi Muhammad SAW betul-betul menjadi sebuah kabar gembira bagi wanita. Betul-betul menjadi sebuah kabar gembira bagi bangsa Arab khususnya di waktu itu yang membela hak-hak wanita. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita agar dia tetap terjaga dan dia tetap menjadi mulia? Yang pertama, seorang menjadi mulia dan wanita itu menjadi terhormat ketika dia berpegang teguh kepada agamanya. Karena agama itu mengajarkan kemuliaan. Semakin wanita baik agamanya,
semakin dia berpegang teguh dengan agamanya, semakin dia mulia di mata manusia dan mulia di mata Allah. Dan ini terbukti. Kenapa Maryam menjadi mulia? Karena agamanya. Kenapa Asiyah menjadi mulia? Karena agamanya. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha menjadi mulia? Padahal dia wanita muda yang mungkin ketika menikah dengan Rasulullah SAW dengan segala kekurangannya, kelemahannya, tapi dia menjadi mulia karena berpegang teguh dengan agamanya. Dan lihat bagaimana perempuan-perempuan yang tidak berpegang teguh dengan agama, bahkan melanggar hukum-hukum agama, mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan, bahkan bisa jadi mereka terendahkan atau direndahkan. Kalau wanita ingin mulia, kembali kepada agama. Berpegang teguhlah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup ini untuk berjalan di atas agama. Maknai kehidupan ini, pahami tujuan hidup. Untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk mencari ridho Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita pahami ini tujuan hidup kita dan kita komitmen dengan tujuan hidup kita, kita akan punya jiwa yang kuat. Kuat untuk menghadapi segala keadaan. Kenapa? Para sahabat kuat ketika melihat anaknya meninggal. Kenapa para sahabat kuat ketika melihat suaminya meninggal? Kenapa saudara-saudara kita sebagian di Palestina kuat ketika menggendong anaknya yang sudah mati? Apa yang menyebabkan mereka kuat? Mereka mengerti makna kehidupan. Hidup ini untuk akhirat. Begitupun kita, kalau kita memaknai hidup ini adalah untuk mencari ridho Allah dan untuk mencari akhirat, maka segala ujian hidup yang kita hadapi, kita akan hadapi dengan hati yang sabar karena kita berharap pahala dari Allah. Karena kita sadar hidup ini ujian dan hidup ini rintangan. Sampai kapan? Sampai ketemu dengan Allah. Maka Allah katakan di Quran, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk apa? Liyabluwakum, agar Allah uji kalian. Siapa yang terbaik amalannya. Jadi kalau wanita atau seorang manusia mengerti tujuan hidupnya dan dia mendapatkan ujian-ujian, dia akan sabar. Karena dia tahu ujian ini mengangkat derajat dia di sisi Allah. Ujian ini adalah jalan untuk mencari ridho Allah. Wanita jika ingin dia mulia, kembali kepada agama. Kalau dia kembali kepada agama, Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian orang yang paling bertakwa. Karena kalau dia sudah berpegang teguh dengan agama, dia akan berpegang teguh dengan akhlak yang baik. Dia akan berpegang teguh dengan penampilan yang syar'i. Dia akan berpegang teguh dengan ibadah yang baik, akhlak yang baik, pakaian yang syar'i. Lalu dia melakukan perintah-perintah Allah, ibadah yang benar, itu akan menambah kewibawaan seorang wanita. Tapi kalau wanita tadi tidak menjaga agama Allah, bahkan melanggar syariat-syariat Allah, bukan manusia yang merendahkan dia, tapi dia sedang menampakkan harkat martabat dirinya sendiri. Ketika dia menampakkan dirinya adalah bukan orang yang baik dalam agama, maka orang akan memposisikan sebagaimana dia menampakkan dirinya. Tapi kalau dia menampakkan, aku ini orang muslimah, aku ini orang yang berpegang teguh dengan agama, maka orang akan segan kepada dia. Dia akan dimuliakan. Kemudian, bagaimana seorang wanita itu agar menjadi orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "As-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafidallah." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mendeskripsikan dan menceritakan tentang wanita yang baik, kata Allah adalah as-salihat, perempuan yang baik itu qanitat, yang tunduk.
Bahkan disebutkan para ulama, semakin tunduknya wanita akan semakin menunjukkan feminim. Dan sifat feminim itu adalah sifat yang menyebabkan laki-laki mencintai. Disebutkan sebagian ulama juga, semakin nampaknya feminimnya wanita, semakin luluhnya hati laki-laki terhadap wanita tadi. Ternyata sifat qanitat itu adalah sifat tunduk yang menunjukkan kepada feminim. Tapi tunduknya di sini ditafsirkan oleh para ulama, pertama dia tunduk paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, kutinggalkan bagi kalian dua perkara, yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, pegang kitab Allah. Wa sunnati, pegang sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Perempuan yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dia akan mulia dan dia akan selamat dari segala bentuk ujian-ujian dunia. Maka mukminah, perempuan yang salihat, kata Allah dalam Al-Quran, al-qanitat, dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan juga, kalau dia perempuan menjadi anak, di antara sifat atau di antara yang menyebabkan dia menjadi mulia adalah dia juga tunduk kepada ayah dan ibunya kalau dia belum menikah. Perempuan, pintu surganya ketika dia belum menikah adalah ayah dan ibunya. Perempuan, kalau dia sudah menikah, pintu surganya adalah suaminya. Perempuan, ketika dia punya anak, dia akan menjadi pintu surga bagi anak-anaknya. Bagi mukminah, bagi perempuan yang salehah, dia memuliakan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menggambarkan tentang orang, qul ta'alau atlu ma harrama 'alaikum rabbukum ala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qul ta'alau, kemarilah, atlu 'alaikum, aku akan bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Alla tusyriku bi syai'an. Yang pertama, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yang berikutnya, agar perempuan tadi mendapatkan ridho, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjadi ibu atau menjadi istri, dia harus patuh kepada suaminya. Patuh kepada suami itu bukan bentuk perendahan. Patuh kepada suami itu bentuk tolong menolong. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah yang bagi tugas ini. Kata Allah, laki-laki pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd. Sebagaimana Allah utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan mereka telah menafkahkan uang atau nafkah harta mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pembagian laki-laki menjadi pemimpin itu tugas dari Allah. Maka pemimpin ini punya tanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak dan istrinya. Dan istri Allah jadikan sebagai ta'awun, membantu suami untuk menciptakan kebaikan dan amal soleh. Dari itu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, di antara bentuk kebaikan adalah fa innallaha idza razaqal 'abd imra'atan salihah tu'inu ala dinih. Kata Rasulullah SAW, termasuk rizki yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang laki-laki adalah ketika Allah berikan dia rizki seorang perempuan yang salehah yang menolong dia dalam menegakkan agamanya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin. Perempuan mana saja meninggal dan suaminya ridho kepada dia, maka dia akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, masuklah kau ke dalam surga. Ada seorang wanita bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku berjihad fisabilillah? Lalu Rasulullah bertanya, halaki ba'lun, apakah kau punya suami?
Dikatakan, iya ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, unzuri aina kunti fi. Perhatikan bagaimana posisimu dan hubunganmu dengan suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Suamimu adalah pintu surgamu atau nerakamu. Pintu surga bagi wanita adalah suaminya. Kalau dia mengerti bahwasannya ketaatan dia kepada suami bukan karena hanya suami, tapi ketaatan dia kepada suami karena mencari ridho Allah. Karena mencari ridho Rasulullah SAW. Maka dia akan kuat dan mampu melakukan ketaatan tadi. Faktor yang mendorong dia untuk kuat adalah mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, ayyumra'atin shalah khamsaha wa shaumu syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babi syi'ti. Perempuan mana saja yang salat 5 waktunya, Allah enggak minta banyak, salat 5 waktu. Wa shaumu syahraha, Allah enggak minta banyak, dia cuma puasa Ramadan. Kalau dia haid boleh diganti di hari yang lain. Kalau dia sakit boleh diganti yang hari yang lain. Wa hafadzat farjaha, dia jaga farj. Farj itu kemaluan. Dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, tidak bergaul dengan orang-orang yang merusak dirinya. Wa ata'at ba'laha, lalu dia taat kepada suaminya. Allah enggak minta banyak, Allah minta salat 5 waktu, Allah minta puasa Ramadan, Allah minta jaga diri dan kehormatan, Allah minta taati suamimu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, Rasul mengatakan perempuan ini akan diberikan kekhususan udkhulil jannah min ayyi babi syi'ti. Kau boleh masuk surga, pilihlah pintu yang kau suka. Bagaimana si perempuan bisa kuat dan bisa mampu melakukan ini? Dasarnya tadi, dia mengerti makna kehidupan adalah mencari ridho Allah. Kenapa kau taat suamimu? Ustadz, suami saya Ustadz luar biasa. Firaun kalah jahatnya, subhanallah. Masa sih suami? Iya Ustadz, gak percaya. Firaun masih ngasih Asia itu harta, masih ngasih Asia itu istana. Suami saya udah gak ngasih istana, galak pula Ustadz, ya subhanallah. Lalu gimana kalau suami saya lawan Ustadz? Jangan. Lah, orang jahat masa gak dilawan Ustadz? Kau cuma punya 2 pilihan. Sebagaimana laki-laki tadi diberikan 2 pilihan sama Allah. Kalau kau suka, apa kata Allah? Pergauli dengan baik. Kalau kau nggak suka, apa kata Allah? Lepaskan. Itu pilihan dari Allah. Nggak ada pilihan ketiga. Saya tetap pegang dia dan saya dolimi dia. Nggak ada. Nggak ada pilihan ketiga. Ketika kau katakan aku menjadi istrinya, maka tetap patuhi. Bukan mematuhi dalam dosa. Bukan mematuhi dalam kezoliman. Mematuhi dalam kebaikan, dan faktor pendorongnya pun bukan mencari ridho manusia. Faktor pendorongnya adalah mencari ridho Allah. Kalau ini dilakukan wanita, kata Rasulullah SAW, udkhulil jannah. Perempuan ini masuk surga. Pertanyaan berikutnya, mengapa begitu besar Islam memerintahkan agar wanita itu melakukan kewajibannya dan mentaati suaminya? Karena itu salah satu faktor terbesar menjaga rumah tangga. Bukan kecantikan, ya cantik pasti deh. Tapi itu biasanya faktor terbesar adalah ketaatan dan kepatuhan. Saya sudah singgung tadi. Allah mengatakan fasalihatu qanitat. Salihah itu adalah yang qanitat. Qanitat itu tunduk dan patuh. Para ulama menafsirkan juga qanitat itu feminim. Maka segala bentuk sifat feminim wanita itu menumbuhkan kecintaan, kelembutan, kebaikan, suara yang lirih, mengalah, lapang dada, empati, rahmat. Itu sifat wanita. Sifat-sifat seperti ini sebenarnya inilah yang menumbuhkan rasa cinta. Karena Allah ciptakan pula tabiat laki-laki mencintai yang seperti itu. Jadi untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satunya Allah dan Rasulullah SAW memerintahkan agar perempuan patuh kepada suami. Kepatuhannya harus dibayar dengan apa? Kepatuhan si istri harus dibayar, dia harus dimuliakan di rumahnya. Dia harus dipenuhi kebutuhannya. Dia harus diperhatikan kesehatannya. Dia harus dijaga agamanya. Dia harus dilindungi jiwanya. Dia harus diberikan hak-haknya untuk menghidupi anaknya. Kepatuhan ini harus dibayar dengan kewajiban suami.
Kewajibannya bukan hanya kewajiban dunia tapi kewajiban akhirat. Juga di antaranya, ya, di antara hak atau salah satu sifat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, ketika dia menjadi ibu, dia pandai mengurus anaknya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ankihu walud wal wadud. Kata Rasulullah SAW, nikahilah wanita al-walud. Al-walud itu yang punya anak dan punya banyak anak. Al-wadud itu wanita yang mencintai anaknya. Kenapa Rasulullah membedakan antara walud dan wadud? Kadang ada perempuan yang punya anak tapi dia nggak bisa ngurus anak. Dia nggak punya simpati sama anak. Dia nggak punya empati sama anak. Dia mudah marah sama anak. Padahal wanita yang baik kata Rasulullah al-walud, al-wadud. Bukan hanya bisa punya anak dan memiliki anak. Tapi juga wadud. Bisa ngurus anak. Termasuk salah satu cara agar wanita mendapatkan ridho Allah. Dia menjaga anaknya karena itu amanah dari Allah. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, wa mra'atun ra'iyah, perempuan itu bertanggung jawab, dia sebagai pemimpin fi baiti zaujiha, bermimpin di dalam rumah tangga suaminya. Ibu yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat. Jadi tugas ibu yang paling mulia adalah mencetak generasi yang hebat. Bagaimana tugas ibu yang paling mulia? Dia mengajari anaknya agama yang benar. Dia menjadi guru bagi anak-anaknya untuk ibadah. Dia menjadi teladan dan kecintaan bagi anak-anaknya dalam akhlak dan perbuatan. Kalau perempuan bisa melakukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah perempuan yang baik. Kriteria Allah dan kriteria Rasul kepada wanita itu adalah kriteria yang sangat ringan sebenarnya. Sholat 5 waktu, dia jaga puasanya, dia jaga kehormatannya, dia jaga agamanya, dia di rumahnya, dia jaga hijabnya, dia jaga anaknya, dia didik keluarganya. Kata Rasulullah SAW, udkhulil jannah min aybabi syi'ti. Perempuan kayak begini berhak masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Di dalam riwayat lain, ya, di antara sebab seorang wanita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dia menjaga izzah, kehormatan. Menjaga kehormatan dengan bergaul yang baik, berpakaian yang baik, dan membatasi dirinya dalam pergaulan terhadap sesuatu yang bisa merusak agamanya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran ketika mendefinisikan perempuan yang solehah, fasalihatun, qanitatun, hafidhatu lil ghaib, bima hafidhallah. Perempuan yang solehah adalah perempuan qanitat yang tunduk kepada Allah dan Rasul, hafidhatul lil ghaib, dan dia menjaga dirinya ketika gaib, ketika nggak ada siapa-siapa, dia jaga diri dan kehormatan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, kalau dia sholat 5 waktu, tadi hadis yang kita baca, wa hafidha farjaha, dan dia jaga kehormatan dirinya, udkhulil jannah min aybi babi syi'ti, dia akan dikatakan masuk surgalah dari mana yang dia cintai. Ini sebagian sebab perempuan itu mendapatkan ridho Allah. Yang pertama kita ulang, berpegang teguh dengan agama. Yang kedua, tunduk kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, kalau dia menjadi anak, hargailah orang tuanya. Kalau dia menjadi istri, maka hargailah suaminya. Kalau dia menjadi ibu, maka didiklah anak-anaknya. Kalau dia ingin keluar atau kalau dia menjaga dirinya dengan jilbab, menjaga diri dengan pergaulan, menjaga diri dengan iffah, menjaga kemaluannya, maka dia akan dimasukkan surga. Jadi lingkungan wanita, kalau dia punya ayah, dia menjaganya. Kalau dia punya suami, dia menjaganya. Kalau dia punya anak, dia menjaganya. Dan dia jaga dirinya, ini semua adalah pintu-pintu yang mengantarkan kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu-pintu yang mencari keridhaan Allah. Kalau kita memang mengerti makna kehidupan mencari ridho Allah, perempuan punya pintu-pintu untuk mencari ridho Allah. Lalu bagaimana agar kita bisa istiqomah di dalam kebaikan dan mencari ridho Allah ini? Kadang-kadang ilmunya udah tahu, Ustaz.
Tapi begitu pulang ke rumah ilmunya ketinggalan di catatan. Ya subhanallah. Iya, gimana kalau catatannya kita catat, habis itu kita taruh di ember, kita mandi catatannya. Allah musta'an. Betul. Satu, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Siapa yang meremehkan jurus ini, maka dia nggak ada lagi jurus lain untuk dia. Serius. Meremehkan doa sama Allah. Ya Allah, aku tahu kadang-kadang nih aku kadang-kadang tahu harus taat sama suami. Tapi kalau nggak ngegas kayaknya nggak enak ya. Ya Allah, aku tahu anaknya disayangin. Tapi kalau nggak diapain tuh biasanya? Hah? Kalau nggak dicubit ya subhanallah. Gimana caranya Ustadz? Saya udah tahu ilmunya. Kau bersimpuh di hadapan Allah, minta ya Allah rubah diriku. Kalau ini dianggap remeh, maka hampir nggak ada solusi buat diri kita. Serius. Mau apa lagi? Ilmu udah ada, agama udah ada. Kalau bukan Allah yang memperbaiki diri kita, nggak ada yang bisa memperbaiki kita. Allahumma asli li sya'ni kulli wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki diriku. Maka kata para ulama, saya mendengar kemarin salah satu ceramah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tidak ada manusia yang tidak bisa terhindar dari akhlak yang jelek kalau dia minta dan berdoa kepada Allah. Tapi memang porsinya beda-beda. Ada orang yang porsinya minta sabar lebih banyak, dihilangkan rasa marah. Ada orang yang minta supaya dihilangkan mungkin rasa malas. Ada orang minta dihilangkan rasa ego. Ada, minta sama Allah. Kenapa di dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dikaitkan dua perkara. Padamu kami beribadah, padamu kami minta tolong. Karena kita tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa menjadi hamba yang sempurna. Karena peribadahan itu penghambaan. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idasta'anta wasta'in billah. Jika kau minta tolonglah kepada Allah. Ini faktor yang paling penting. Apapun masalah kita yang kita dapatkan, minta tolong sama Allah. Yang namanya minta tolong, biarkan Allah memberikan jalan keluar. Bukan kita memaksakan kehendak kita terhadap takdir Allah. Kadang-kadang orang ada yang mengatakan, saya udah doa Ustaz. Saya minta tolong sama Allah, tapi kok beda ya? Kok keputusannya beda Ustadz? Kamu sedang minta tolong, bukan sedang ngatur Allah. Kita sedang ngatur Allah, sedang minta tolong. Sedang ngatur Allah, kalau sedang ngatur Allah berarti keputusannya harus sesuai keinginan kita. Dan kita nggak ridho dengan keputusan Allah. Itu bukan manusia yang baik. Tapi kalau minta tolong, ya Allah tolong aku. Allah berikan jalan keluar, dan kita ridho dengan jalan keluar Allah, itulah minta tolong. Itulah permohonan namanya. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan bagaimana faktor terbaik untuk memperbaiki diri, salah satu faktor terbaik untuk memperbaiki diri kata Imam Ibnu Qayyim setelah kau berilmu, setelah kau mengenal makna kehidupan, minta tolong sama Allah. Ini kita bilang, bagaimana Ustadz bisa istiqomah belajar agama, minta tolong sama Allah. Dalam sholat kita, dalam qiyamul lail kita, kapan saja kita punya waktu mustajab di hari Jumat, atau kita punya waktu mustajab pada azan dan qomat, atau kita punya waktu mustajab di sepertiga malam terakhir, atau kita punya waktu mustajab ketika buka puasa mau maghrib, atau kita punya waktu mustajab ketika di multazam di hadapan Ka'bah, minta sama Allah, Allahumma aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Ya Allah, perbaiki diriku. Jangan kau sandarkan kepada diriku walaupun sekejap mata. Yang kedua adalah terus belajar ilmu agama. Karena ilmu itu adalah informasi yang kita ambil
Informasi yang kita ambil ini akan memenuhi hati dan cara berpikir kita. Cara berpikir kita akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku juga keputusan kita dalam kehidupan. Jadi ilmu itu, cara berpikir dan informasi yang kita terima di dalam diri kita, itu faktor terbesar bagaimana cara kita bersikap. Agar sikap kita baik, agar kita mengambil keputusan yang baik, masukkan ilmu yang baik ke dalam diri kita. Maka belajar tetap terus. Para sahabat, para sahabiat pernah datang ke Rasulullah minta waktu khusus belajar. Dan Rasulullah SAW memberikan mereka waktu khusus. Bahkan dalam sebuah sholat Id, Rasulullah SAW setelah berkhutbah di hadapan laki-laki, Rasulullah khusus mendatangi wanita untuk memberikan mereka ilmu. Tetap belajar ilmu agama. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Yang berikutnya, cari teman yang istiqomah. Teman itu mempengaruhi. Serius saya. Karena hari ini belum kenalan. Ketika belum kenalan ya belum terlalu akrab. Begitu udah akrab, sebulan, 2 bulan, bulan ketiga saking akrabnya bajunya sama, seragam dia. Kenapa? Bukan lagi yang berpengaruh itu jiwa, sampai penampilan pun bisa sama. Itu menunjukkan bahwasannya teman mempengaruhi. Dan kita pun memang butuh teman. Tapi kalau begitu cari teman yang baik. Betapa banyak rumah tangga rusak gara-gara teman. Bukan temannya menjadi pelakor suaminya, bukan. Tapi ketika dia salah mengambil teman, akhirnya dia cerita rumah tangganya kepada temannya karena temannya nggak baik, memberikan solusi yang nggak baik, hancur rumah tangganya. Cari teman yang baik. Oke, siap. Ya. Yang faktor ketiga apa? Cari teman yang baik. Rasulullah mengatakan, mastalu jalisis salih wa jalisis su kahamilutul misk wa nafitul khir. Perumpamaan teman yang baik, teman yang soleh bagaikan minyak wangi, penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau belum menikah, cari pasangan yang baik agamanya. Kamu itu akan menyerahkan dirimu kepada laki-laki yang kau akan taati dia, yang kau akan melayani dia, yang dia akan menguasai dirimu. Maukah kau berikan dirimu kepada laki-laki yang gak benar agamanya? Rugi. Cari suami yang baik agamanya. Perhatikan Rasulullah mengatakan. Kata Rasulullah SAW, idza ja'akum man tardha dinahu wa khuluquh fazawwijuh. Rasulullah SAW mengatakan, jika datang padamu laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, sudah nikahkan, kata Rasulullah. Loh, kemana harta? Kemana penampilan? Kemana yang lain, kriteria-kriteria yang lain? Bukan berarti kriteria itu nggak penting. Kriteria itu penting. Tapi Rasulullah menjadikan 2 kriteria ini yang paling penting. Kalau agamanya baik, dia akan mempergaulimu dengan baik. Kalau akhlaknya baik, dia akan menghargaimu dengan baik. Teman hidup itu bukan teman sehari 2 hari. Teman untuk selama-lamanya. Maka harus pilih teman hidup yang baik agamanya. Masalah ekonomi bisa dicari. Mungkin bisa nambah, bisa berkurang. Tapi masalah agama, masalah akhlak, masalah tabiat, masalah perangai, ini sulit untuk didapatkan. Harus cari agama yang benar. Pandur, kata Rasulullah SAW, jika orang datang yang kau perbaik, kata Rasulullah SAW, tunkahu li arba'ah. Perempuan itu dinikahi karena 4. Kata Rasulullah SAW diantaranya, fatfar bidatid din, taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik, kau akan selamat. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap berada di atas kebaikan ini? Tadi yang pertama saya bilang apa? Minta tolong sama Allah. Yang kedua, carilah ilmu dan jangan pernah bosan. Yang ketiga, cari teman, circle yang baik. Yang keempat, kalau belum menikah dia harus menikah. Karena menikah menyempurnakan agama. Yang kelima, kau harus punya amalan yang komitmen jaga keimananmu itu.
Ada yang komitmennya baca Quran, ada yang komitmennya zikir pagi petang, ada yang komitmennya qiyamul lail, ada yang komitmennya kajian, saya pokoknya mau kajian. Bukan perkara yang wajib, tapi perkara yang sunnah. Kalau wajib ya harus dijaga komitmen. Tapi kita harus punya amalan sunnah yang kita komitmenkan, kita jaga. Umpamanya sholat malam, jaga sholat malam. Atau puasa, Senin Kamis, jaga. Pilih mana yang kita mampu. Yang kira-kira kita mampu untuk komitmen, jaga. Karena ilmu itu adalah bibit, amalan itu adalah pupuk yang akan menumbuhkan bibit dalam hati. Ilmu akan bisa masuk ke dalam hati dan akan kokoh di dalam hati kalau ilmu tadi diamalkan. Apa saja yang bisa kita amalkan? Karena semua orang punya kesempatan yang berbeda-beda. Ada yang kesempatannya bisa qiyamul lail, atau ada yang kesempatannya bisa sholat, atau bisa puasa. Ada yang kesempatannya bisa sedekah, ada yang kesempatannya bisa baca Quran, ada yang kesempatannya bisa ikut waktu kajian. Ikut. Mana yang dianggap mudah, ambil, komitmen, jaga amal, jangan pernah merasa lemah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ihris ma yanfa'uk, fasta'in billahi wala ta'jas. Kata Rasulullah SAW, bersemangatlah untuk apa yang bermanfaat kepadamu, jangan merasa lemah. Bersemangat untuk belajar ilmu agama, bersemangat untuk beramal. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Jahadu itu bukan hanya bersungguh-sungguh, tapi mujahadah artinya dia bersusah payah. Karena jiwa ini harus dilawan, kemalasan harus dilawan, jiwa ini harus dididik. Didiklah dengan beramal soleh. Apa kata Allah? Orang-orang yang mendidik dirinya dan bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan dia jalan-jalan kebahagiaan kami, atau kami akan berikan mereka jalan-jalan menuju kami. Para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah poin yang terakhir saya ingin sampaikan, kalian itu wanita adalah makhluk yang Allah katakan terindah. Bahkan makhluk yang paling membahagiakan adalah wanita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ini baginda Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata, dunia itu semuanya perhiasan yang indah. Wa khairu mata'iha imra'atun salihah. Yang terindah adalah wanita yang salehah. Dia akan lebih indah dari permata. Dia akan lebih indah dari emas. Dia akan lebih indah dan menyenangkan dari semua kesenangan dunia. Wanita yang salehah. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya kebahagiaan itu ada 3, maka salah satunya maskanu wasi', rumah yang luas, wal markabu hani, kendaraan yang nyaman, yang 3, mar'atun salihah tu'inu ala dini. Kebahagiaan itu ada pada wanita salehah yang dia membantu di dalam perkara agama. Jadi wanita di dalam Islam itu adalah perhiasan yang indah, yang menyenangkan hati, sumber kebahagiaan jika wanita itu di atas agamanya. Maka jadilah wanita yang mulia, yang indah, yang Rasulullah SAW mengatakan, wa khairu mata'iha. Wanita itu adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Allahu alam, ini yang bisa kita ambil sedikit dari pembahasan kita tentang wanita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Allah musta'an. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas materi yang sudah disampaikan sampai saat ini. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan tadi di awal sesi, insya Allah ta'ala setelah sesi materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sekarang nanti akan ada 3 pertanyaan Ustadz. Jadi 2 pertanyaan dari peserta dan 1 dimohon untuk Ustadz memberikan kuis untuk kepada peserta seperti itu. Jadi untuk pertanyaan yang terpilih, untuk pertanyaan offline, dan nanti teman-teman akhwat yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz, itu akan mendapatkan hadiah menarik dari Din Academy, dari Mafin juga. Dan bagi teman-teman yang terpilih, pertanyaannya untuk dibacakan pada kajian di pagi hari ini, nanti bisa menghubungi panitia di akhir acara seperti itu. Kemudian izin masuk ke pertanyaan Ustadz.
Ya, silakan. Ini ada dari teman-teman yang menyimak secara daring atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkait ketentuan berhijab, apakah diperbolehkan wanita keluar rumah menggunakan pakaian potongan seperti tunik panjang dan rok? Atau apakah harus hanya menggunakan gamis saja? Jazakallahu khairan Oke. Ustaz. Pertanyaannya, pakaian hijab, bolehkah perempuan menggunakan pakaian potongan? Maksudnya terpisah antara rok dan baju, begitu ya? Betul Ustaz. Apakah dia harus menggunakan Gamis saja. gamis saja? Jawabannya adalah perempuan boleh menggunakan pakaian potongan. Yang penting tetap menutup aurat, tebal, tidak tipis, dan tidak tembus pandang, dan dia bukan perhiasan. Jadi tidak disyaratkan untuk menggunakan atau keharusan menggunakan jubah. Tidak. Tapi kenapa jubah digunakan? Karena jubah lebih sempurna di dalam menutup aurat dan pinggul. Tapi kalau dia menggunakan pakaian rok dan baju yang terpisah, tetap ketentuan tadi terjaga, auratnya terjaga, pinggulnya tetap tertutup, maka boleh bagi dia menggunakan itu. Allah alam. Allah musta'an. Ya Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman akhwat yang hadir langsung di sini. Ini ada pertanyaan langsung dari Kak Rienda. Jadi untuk Kak Rienda nanti di akhir sesi, di akhir acara ini bisa menemui panitia untuk mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Untuk pertanyaannya seperti ini Ustaz, izin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana keharusan wanita di era modern untuk bisa seimbang antara dunia dan akhirat? Selain itu, apakah contoh dan takaran seorang wanita terlalu memikirkan duniawi dalam bekerja, padahal harus menghidupi anaknya? Jadi minta contohnya gue Ustaz, contoh dan takarannya ketika seorang wanita tuh terlalu memikirkan duniawi tapi harus menghidupi anak-anaknya juga, seperti itu Ustaz. Iya, jadi begini. Kalau kita berbicara hukum asal ini adalah hukum yang asalnya dan ini idealisnya. Perempuan itu dia dipenuhi kebutuhannya. Dia di rumah, diberikan pakaian, diberikan rumah atau diberikan tempat tinggal, diberikan kesehatan, diberikan makanan, kebutuhan dia terpenuhi, itulah idealismenya wanita. Jadi sebenarnya wanita itu tidak harus memikirkan nafkah. Maaf. Apa? Allah mengatakan, fa'anfikuhunna, nafkahilah perempuan. Berarti perempuan asalnya adalah diberikan nafkah. Tetapi konsekuensinya adalah Allah mengatakan, fala tabarrajal jahiliyatil ula. Perempuan jangan keluar rumah kecuali di rumah. Ketika dia diperintahkan di rumah, harus terpenuhi kebutuhan dia. Tapi kebutuhan tadi sesuai dengan kemampuan. Jadi itu posisi wanita di dalam Islam. Dia dipenuhi kebutuhannya dan dia bertugas menjaga anak-anaknya. Di rumah itu menjadi tanggung jawab wanita. Dan ketika dia memiliki kewajiban ini harus terpenuhi hak-haknya. Tapi kenyataannya, bolehkah wanita bekerja dan mencari nafkah? Jawabannya boleh. Tetapi itu bukan tugas asal wanita. Mencari nafkah dan memberikan kebutuhan hidup itu tugas asal siapa? Laki-laki. Ketika wanita ikut bekerja dan diizinkan oleh suaminya, itu berarti dia sedang membantu suaminya. Membantu suaminya. Jadi jangan berpikir juga bahwasannya kerja itu adalah kewajiban wanita. Tidak. Wanita itu dia punya hak di rumah untuk dipenuhi kewajibannya dan bekerja adalah tugasnya laki-laki. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kalau perempuan itu bekerja boleh disyaratkan pertama tidak menelantarkan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab wanita yang paling tinggi? Tanggung jawab wanita paling tinggi mengurus anak. Karena kalau suami kewajibannya mencari nafkah, tentu kewajiban dia mengurus anak tidak akan bisa sempurna. Si istri tidak berkewajiban mencari nafkah.
kewajiban dia adalah menjaga anak, mendidik anak. Apakah menjaga anak dan mendidik anak itu pekerjaan yang ringan? Ringan atau susah, Ibu? Sebagian perempuan sekarang mendingan kerja di luar dibanding gendong anak, ya subhanallah. Ya, karena memang mungkin mereka merasa berat, tapi itulah kewajiban wanita. Kalau ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah, maka laki-laki tadi tidak menunaikan kewajibannya dengan benar. Begitu juga kalau ada wanita yang tidak menjaga dan mendidik anaknya dengan benar, ini adalah wanita yang kurang bertanggung jawab. Kalau dibilang bukankah tanggung jawab anak itu tanggung jawab bersama, Ustadz? Tanggung jawab bersama. Sebagaimana nafkah tanggung jawab suami, istri pun perlu mengatur bagaimana nafkah itu supaya menjadi lebih baik. Begitupun mendidik anak, asalnya memang tanggung jawab bersama, tetapi yang mendominasi harusnya adalah yang sering berinteraksi dengan anak. Jadi, maaf, ini dasar-dasar ini harus dipahami karena inilah asalnya terkadang terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Gak ngerti pembagian tugas. Semuanya dua-duanya bekerja. Siapa yang ngurusin anak? Mbak di rumah. Si mbak di rumah yang ngurusin anak kita. Anak si mbak di rumah siapa yang ngurusin? Allah. Akhirnya anak dididik dengan seorang wanita yang bukan ibunya. Padahal anak ini banyak terpengaruh dengan siapa yang mendidiknya. Akhirnya anak tidak memiliki kecerdasan sebagaimana ibunya cerdas karena ibunya tidak memegang anaknya. Jadi dalam Islam sekali lagi, lalu kalau gitu kerjaan rumah siapa yang tanggung jawab, Ustaz? Nah ini sengaja nih saya ucapkan. Sebenarnya ketika suami memberikan fasilitas tadi, kewajiban suami memberikan fasilitas. Sebagaikan orang yang dia pergi mancing, dia wajib membawakan ikan untuk istrinya. Ketika ikan sudah dibawa ke rumah, siapa yang masak? Suami, ya subhanallah. Suami udah dia nyari ikan, pulang ke rumah dia masak. Iya. Loh, kalau gitu siapa Ustadz? Perhatikan. Ini saya ingin memperbaiki, maaf. Karena ada sebagian penceramah yang mengarahkan perempuan itu, laki-laki itu wajib, perempuan gak wajib di rumah. Kalimat ini ringan, tapi akhirnya menjadi konflik rumah tangga, anak gak keurus, rumah gak keurus. Karena manajemennya salah. Fatimah pernah datang ke Rasulullah. Fatimah anak yang paling dicintai loh, Fatimah itu. Anak yang perempuan yang paling kecil, yang paling dicintai Rasulullah, bahkan semua kakak-kakaknya udah meninggal, tinggal Fatimah satu-satunya yang hidup. Dia punya anak, Fatimah punya anak, siapa namanya? Hasan dan Husain, cucu yang paling menghibur hati Rasulullah, paling dicintai Rasulullah. Ya tidak? Pernah datang ke Rasulullah mengeluh tentang capeknya ngurus rumah. Ini kisahnya sepele. Lalu Fatimah minta apa? Minta pembantu. Di sini poin. Kalau seandainya Ali salah, tidak ngebantu Fatimah, Rasulullah pasti menegur Ali. Tapi Rasulullah tegur Ali tidak? Tidak. Kalau seandainya bukan kewajiban Fatimah, sampai Fatimah merasa berat, tentu Rasulullah mengatakan itu bukan kewajibanmu. Tapi apa kata Rasulullah? Bahkan Fatimah minta pembantu, Rasulullah nggak kasih. Apakah Rasulullah nggak mampu memberikan pembantu kepada Fatimah? Mampu. Kenapa Rasulullah nggak kasih? Bahkan Rasulullah kasih zikir. Coba ya perempuan sekarang kasih zikir sama suaminya. Wallah. Bang aku capek begini dan begitu kata suaminya, Dek zikir. Tahu kalau zikir mah banget ya Allahu Akbar. Ini Fatimah dikasih zikir sama Rasulullah. Kalau kau baca zikir ini, ya akan hilang capekmu. Bayangkan sekarang dirimu menjadi Fatimah yang melapor kepada Rasulullah tentang capeknya rumah tanggamu. Apakah Rasulullah SAW menyalahkan Ali ketika itu? Tidak. Maka dalil-dalil hadis ini para ulama berdalil kenapa Rasulullah membiarkan dan mendidik Fatimah menjalankan itu? Karena memang kewajiban Fatimah. Kewajiban perempuan. Lah ini dari siapa? Dari baginda Rasulullah SAW. Tapi laki-laki punya kewajiban apa? Berikan fasilitasnya. Berikan makannya.
berikan kesehatannya, berikan pendidikannya, berikan rumahnya, fasilitasi mereka agar mereka bisa menjadi ibu dari anak-anak yang baik. Kemudian di dalam sebuah riwayat lain ada seorang sahabiat ngeluh ke Rasulullah capeknya mengurus rumah tangga. Tapi Rasulullah SAW ketika itu cuman hanya ingin membantu. Ya udah kalau gitu ku bantu aja, ku angkatin agar kau bisa bekerja. Kata dia, jangan ya Rasulullah, aku takut suamiku cemburu. Nah, hadis ini pun menunjukkan perempuan ini mengeluh dengan capek rumah tangga, Rasulullah tidak menyalahkan suami. Tapi ketika ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri, Rasulullah menyalahkannya. Ketika ada suami yang membiarkan istrinya maksiat, Rasulullah menyalahkannya. Bahkan kata Rasulullah SAW tidak akan mencium wangi surga laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika Rasulullah marah berarti menunjukkan laki-laki meninggalkan tanggung jawab. Ini pembagian manajemen ini dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ibu betul-betul memperhatikan rumahnya dan diberikan hak-haknya dengan benar, disayangi dengan benar, dia mendidik anak dengan benar, suami mencari fasilitas itu dan memfasilitasi anak dan istri dengan benar, maka berjalanlah kehidupan dengan ta'awun, tolong menolong, semua berjalan sesuai tugasnya. Kembali lagi, kalau ternyata harus memikirkan nafkah, boleh Ustadz? Boleh. Tapi tadi apa? Asalnya adalah mengurus anak. Ini kata Syekh Fauzan. Karena kalau bukan ibu yang ngurus anak, mau siapa lagi kita harapkan mengurus anak? Apakah tetangga? Kan nggak mungkin. Apakah orang lain? Nggak mungkin. Ibu. Ayah tetap harus menjadi imam, menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi seorang yang bijak, mendidik, itu harus. Yang kedua kata Syekh, kalau memang harus bekerja, jangan melakukan perkara yang haram. Ya, apa itu pekerjaan yang haram bagi wanita? Menjual kecantikan itu haram. Bukan menjual alat kecantikan ya. Menjual kecantikan diri dia. Karena kecantikannya dia nampakkan untuk dia bekerja. Bukan, itu nggak boleh. Di antaranya tidak boleh ikhtilat, banyak bercampur. Lalu ditanya di sini, bagaimana menggabungkan itu semua? Maka kau berikan persentase sesuai dengan kewajibannya. Kau boleh berpikir tentang pekerjaanmu, kau boleh berpikir tentang bisnismu, tapi prioritasmu adalah menjaga, mendidik, membesarkan anakmu yang akan menjadi investasi dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Berikan waktu. Kapan kau ngajarin dia? Kapan kau perhatikan dia? Kapan kau berikan dia makan? Berikan waktu. Ada waktumu luang, kau ingin berbisnis, kau ingin berdagang, silahkan. Setelah kewajiban terhadap anak tertunaikan. Allahu a'lam. Ya, mungkin ada yang lain, silahkan. Nah Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kembali diumumkan buat yang tadi sudah dibacakan pertanyaannya itu Kak Rienda, nanti di akhir acara bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan sebelumnya. Kemudian kami juga ingin meminta maaf kepada seluruh teman-teman peserta yang hadir di kelas pada pagi hari ini bahwa semua pertanyaan yang tertulis itu belum bisa terjawab, dan insya Allah Ta'ala tadi pertanyaan yang satu itu sudah mewakili semuanya ya teman-teman ya. Langsung lanjut ke tanya jawab Ustadz. Jadi dimohon untuk Ustadz memberikan satu pertanyaan kepada teman-teman peserta, nanti siapa yang bisa jawab bisa dapat hadiah menarik seperti itu. Pertanyaannya dalil aja nih. Biarin Ustadz. Sebutkan ayatnya dan hadisnya. Subhanallah. Oke. Saya tadi menyebutkan beberapa poin ya. Ini mau yang gampang apa yang susah nih akhwatnya? Kalau gampang semuanya ngejawab ini. Pertanyaan cuma satu soal. Oke. Tadi saya pembukaan pertama bercerita tentang wanita sebelum Islam dan wanita sesudah datang Islam. Kemudian saya berbicara tentang bagaimana supaya wanita menjadi diridhoi Allah dan Rasul. Ya kan? Setelah itu saya bercerita tentang bagaimana supaya tetap istiqomah di atas ridho Allah dan Rasul. Itu kerangka besar yang saya bicarakan tadi. Benar apa salah? Benar.
Sekarang pertanyaannya, sebutkan 5 poin. Kebanyakan nggak? Wah, itu udah ada yang angkat tangan duluan tuh. Padahal pertanyaannya belum dikeluar, udah nggak ada angkat tangan duluan. Ah? Coba yang angkat tangan duluan boleh dikasih, boleh dia bertanya, dia yang jawab. Lima poin Islam memuliakan wanita. Yang milih panitia aja yang milih. Silakan. Jadi teman-teman peserta sekalian, mohon maaf ini info dari panitia. Jadi kan nanti ada beberapa sesi ya. Untuk pertanyaan yang Ustadz Lutfi Abdul Jabar tadi sudah ditanyakan, nanti yang jawab buat sekarang itu dari saya pilih dulu, gitu ya. Jadi setelah selesai kelas ini, lanjutkan dengan pemaparan selanjutnya. Oh, sayap kanan. Ternyata ada revisi sekarang sayap kanan. Nanti sayap bawah, nah, boleh. Siapa Mbak? Oh iya, mungkin bisa dibantu ya Mbak. Nanti Ana hitung 3, 2, 1 ya. Pertanyaannya sudah disimak. Oke, 3, 2, 1. Gak kelihatan, gimana Mbak? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil baca ya Ustadz? Boleh. Tapi kalau sambil baca jadi tambah 2 lagi, jadi 7 poin. Oh ya, insya Allah. Jawabannya adalah yang ke-1, dia berpegang teguh pada agama. Kedua, wanita yang tunduk sesuai dengan surat An-Nisa. Yang ketiga, wanita yang menjaga kehormatannya. Kemudian ketika dia belum menikah, dia tunduk kepada orang tuanya. Dan ketika dia sudah menikah, dia tunduk kepada suaminya. Dan ketika dia sebagai ibu, dia mendidik anak-anaknya dengan baik. Benar, tapi itu bukan jawabannya. Itu yang berdiri barusan. Coba yang barusan agak berdiri. Karena tadi yang ngangkat pertama duluan. Fadol. Akhwat tadi. Ya, yang jilbab coklat, silahkan. Jadi pertanyaannya perhatikan, kalau yang dijawab ukhti tadi adalah sebab-sebab Allah ridhoi. Ya kan? Pegang teguh kepada agama, taat kepada Allah dan Rasul, bakti pada orang tua, bakti pada suami. Kalau pertanyaan saya sekarang, datangnya Islam memuliakan wanita. Saya sebutkan beberapa poin tadi bukti. Silahkan, akhwat yang berdiri barusan. Mic yang mana? Itu tadi, yang jilbab coklat, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan wanita itu yang pertama, dia memiliki hak untuk beribadah. Yang mana nih yang jawab nih? Oke, ya boleh silahkan Ibu. Yang pertama. Yang pertama, dia memiliki hak untuk beribadah. Di dalam Islam, perempuan diberikan hak untuk beribadah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Berarti kalimat manusia masuk di dalamnya wanita. Yang kedua, dia memiliki masa iddah dan dibatasi 3 talak atas talak suaminya. Ini untuk melindungi wanita dari perlakuan suami yang semena-mena di zaman jahiliyah dulu. Oke, adanya iddah dan adanya jumlah talak 3 itu adalah bentuk perlindungan kepada hak wanita agar tidak dizalimi. Yang ketiga, wanita memiliki hak untuk memiliki harta. Ini untuk memberikan kehormatan kepada wanita di mana di zaman jahiliyah dulu wanita tidak diperkenankan untuk memiliki sedikit pun harta karena
anggapannya wanita dahulu itu apa namanya? Ya seperti budak. Oke. Seperti itu. Oke, yang ketiga, wanita di dalam Islam diberikan hak memiliki harta. Apa di antara contohnya saya contohkan tadi? Mahar yang Mahar. dahulunya diberikan kepada orang tuanya, kemudian setelah datangnya Islam menjadi milik seorang Fa'tuhunna wanita. ujurahunna fariidah. Berikanlah ujurnya, imbalan wanita secara wajib. Itu yang tiga. Yang keempat, datangnya Islam memuliakan wanita. Yang keempat, oh iya, adanya batasan wanita seorang suami seorang laki-laki itu hanya memiliki maksimal 4 orang istri. Jadi Iya. 4 itu datang sebagai rahmat dari Allah atau datang sebagai syariat yang salah? Sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Kenapa? Ya untuk memuliakan wanita, Ustadz. Jadi supaya untuk melindungi wanita yang dulunya seorang lelaki itu bisa menikahi lebih banyak wanita, setelah dinikahi dia tidak diperdulikan, ditelantarkan. Oke, maka 4 itu Allah tahu. Dengan 4 ini tidak akan lebih dari 4 tidak akan ada laki-laki yang bisa berbuat adil dan berbuat baik kepada istrinya. Yang kelima. Yang kelima itu wanita disarankan untuk lebih sering berada di rumah untuk melindunginya dari gangguan atau dilecehkan atau direndahkan dari Islam laki. Menjaga harkat martabat wanita tidak dilecehkan. Gambarannya satu, wanita diperintahkan tidak untuk melirihkan suara. Karena melirihkan suara bisa menyebabkan dia di laki-laki yang jelek dilecehkan. Yang kedua, dia diperintahkan di rumah karena dengan dia di rumah dia akan terjaga. Yang ketiga, dia diperintahkan apa? Berhijab. Dengan hijab ini Allah ingin menjaga supaya wanita tidak dilecehkan. Iya, ini 5 ya. 5 kemuliaan Islam. Walaupun sebenarnya saya sebutkan tadi lebih dari 5 kemuliaan Islam terhadap wanita. Allah alam. Mungkin itu saja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah khair. Oke, saya tutup atau MC? Saya tutup. Oke, terima kasih banyak kepada akhwat semua. Semoga akhwat-akhwat di sini menjadi perhiasan dunia, wanita-wanita solehah yang menjadi ibu-ibu yang baik bagi anak-anak, menjadi istri yang baik bagi suami, menjadi anak yang baik bagi ayah dan ibunya. Semoga majelis ini memudahkan kita menjadi orang yang istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi usia kita. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.